Bismillahirrahmanirrahim. Tidak, itu adalah sebuah ilmu yang kita pelajari tentang kaedah-kaedah bagaimana kita berhenti ataupun bagaimana kita memulai dalam bacaan Al-Quran. Waqaf ibtidah ini pengaruhnya terhadap makna Al-Quran. Pengaruhnya terhadap makna Al-Quran. Ketika dikatakan pengaruhnya kepada makna Al-Quran, sedangkan makna daripada Al-Quran itu adalah murad daripada Al-Quran itu sendiri ataupun tujuan daripada Al-Quran itu sendiri, maka wakaf itu jadi sangat penting sekali. Kenapa? Karena salah satu tadi kalau di tengah jalan pas ada musuh di depan tuh lewat. Sama dengan kita bilang wakaf tidak ini sama dengan rambu-rambu lalu lintas. Kalau mau jalan ya dengan rambu lintas, ditilang marah. Patuhi aturannya. Oke. Wakaf tidak, kalau kita sebutkan wakaf berarti kita melihat, kalau kita katakan wakaf, kita melihat dia dengan di depannya. Ini wakaf kita berdiri sini. Ada nggak muskilah dia dengan di depannya? Tua wakaf. Kalau tidak, kita lihat dia dengan di belakang. Situ ya, paham ya? Dia dengan di depannya ada masalah nggak? Itu kita membahas wakaf. Dia dengan di belakangnya ada masalah apa nggak? Itu kita bahas tidak. Oke gitu ya. Nah, setelah itu di wakaf kita ada pembahasan sebelum itu ada 4. Nah, ini teori-teori saja nih kalau wakaf ini. Dan wakaf ini karena kita dengan makna dia sangat bergantung sekali dengan bahasa. Tidak bisa lepas. Oke? Nah, wakaf itu ada yang namanya wakaf, ada yang namanya sakta, ada yang namanya qadha. Wakaf, sakta, qadha. Wakaf, sakta, qadha. Udah. Wakaf, sakta, qadha. Intinya itu semuanya itu berhenti ya. Semuanya itu berhenti. Cuma tempatnya itu di mana? Kapan disebut wakaf? Kapan disebut sakta? Kapan disebut qadha? Ya. Wakaf itu adalah qat'u sawti 'ala kalimatin qur'aniyatin bi zamanin yatalafazu fihi 'adatan bi niyatin istinaf al-qira'ah. Wakaf itu adalah berhenti pada salah satu kalimat. Ini perhatikan. Berarti dia bukan huruf berhentinya pada kali sempurnakan kalimat itu berarti. Nah, itu sudah di wakaf. Tidak boleh kita bilang di berhenti. Enak kali. Itu huruf itu sempurnakan kalimat. Nah, kalau dalam ta'rifnya itu dalam tasrifnya fa'ala itu mesti sempurna, jangan berhenti, enggak ada fa'al, boleh fa'al, itu sudah sempurna. Oke ya. Ala kalimatin qur'aniyatin baina bi zamanin yatanaffasu fihi, dengan zaman yang kita ketika berhenti itu ada bernafas, ambil awhah sedikit, tapi biniyatin istinafil qira'ah, tapi dengan niat kita mengambil ulang bacaan. Itu yang disebut wakaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita pergi, nggak niat lagi untuk baca, itu namanya qadha. Paham kan? Itu namanya qadha. Niat untuk baca itu namanya wakaf. Dua-duanya bernafas. Kalau qadha enggak bernafas, mati mana? Apa? Mau. Bismillahirrahmanirrahim, putus nafas. Itu namanya
mau. Ya. Nah, dapat penjelasan ini. Wakaf kita berhenti dengan di satu kalimat Al-Quran dan kita mengambil nafas di dalamnya waktu dalam berhenti itu, dan tidak ada mualah di situ. Tahu mualah? Masuk kalam lain. Nanti ada hukum lain kalau masuk kalam lain. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Ada kopi itu. Nah, itu sudah ada hukum lain. Kalau kita tanya ada kopi situ, pembahasannya keluar daripada bacaan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi kalau kita berhenti situ, ini bermakna kita syarah itu, maka lanjut. Ingat dia tidak ada mana. Bismillahirrahmanirrahim. Bernafas, ambil lagi nafas, ulang lagi, itu disebut apa? Karena kita berniat untuk melanjutkan. Adapun tidak berniat untuk melanjutkan, takrif atau definisinya sama. Bedanya satu saja. Adapun tidak berniat melanjutkan disebut qadha. Disebut qadha. Dan qadha mesti dipangkal alif di akhir ayat. Mesti sempurna satu ayat. Gak boleh kita bilang Dzalikal kitabu la raiba fihi Shadaqallahul azim. Gak boleh. Dzalikal kitabu la raiba fihi, itu yang boleh di situ pokok. Hudan lil muttaqin, dua boleh situ. Qadha boleh, qadha boleh. Oke ya. Nah, setelah itu wakaf dengan qadha ada apa bedanya? Ya. Setelah itu ada yang namanya saktah. Saktah ini banyak waktunya di sini. Saktah waqatu sawti ala harfil Qur'ani bi zamani la yatanafasu fihi 'adatan bi niyatil istinafi al-qira'ah. Dia itu berhenti di huruf. Di huruf. Kenapa ulama memilih kata huruf di sini? Karena nanti enggak semua saktah itu kalimat. Saktah di dalam hafaz. Dan ingat, saktah ini dia tidak boleh sembarangan kecuali di dalam riwayat. Saktah di riwayat hafaz ada 4 yang wajib, ada 2 yang ikhtiyari, yang boleh kita saktah atau tidak. 4 yang wajib di mana? Al-Kahfi, Yasin, Qiyamah, Mutaffifin, Bal, Qala ala qulubihim. Ya kan? Berarti mau qadina. Yang ikhtiyari di mana? Antara Al-Anfal dan At-Taubah. Kulli syai'in alim bawah. Alim bawah. Ataupun Qiyamah ya. Ma'auna'ani Ma'aliyah halaka'ani. Ma'aliyah, boleh kita bilang Ma'aliyah berhenti dengan izhar dan saktah. Ma'aliyah halaka'ani, ataupun dengan idgham tanpa Ma'aliyah halaka'ani. Oke? Itu saktah. Saktah itu berhenti di salah satu huruf Quran tanpa bernafas. Tanpa bernafas. Berbeda dengan qadha dan waqaf ini. Tanpa bernafas. Dan berniat untuk melanjutkan qiraah. Kalau nggak berniat susah tuh. Tanpa bernafas dan memutuskan qiraah gimana? Nggak bisa kan? Tanpa bernafas tapi melanjutkan qiraah. Itu tentang waqaf. Waqaf
Kita masuk lagi. Itu mukadimah wakaf. Terakhir wakaf itu terbagi menjadi dua yang besar. Ada terbagi menjadi tiga. Kenapa kokoh kita tidak bahas? Dia selesai. Kita tinggalkan selesai. Serta dia riwayat wakaf ini ada yang namanya wakaf ikhtiyari, ada yang namanya wakaf ikhtibari, ada yang namanya wakaf ikhtiyari. Ikhtiyari wakaf pilihan sendiri, berhenti sendiri. Kalau berhenti sendiri suka hati, berarti mesti berhenti di haltenya. Tak boleh berhenti sesuka hati, ikut lalu. Kalau wakafnya ikhtibari, wakaf yang disuruh oleh syekh, disuruh berhenti sesuka syekh, itu wakaf yang disuruh berhenti, atau perjalanan disuruh berhenti oleh polisi, suka polisi. Kapan disuruh berhenti kita? Ikhtibar, ujian. Ada yang namanya wakaf terpaksa, itu gak ada hukum. Wakaf wakaf terpaksa misalkan, dan ingat wakaf terpaksa jangan sama sekali mentah-mentah terpaksa berhenti di huruf, tidak. Jangan dipenggal, tapi berhenti tetap dalam kalimat utuh. Nah, oke. Wakaf ikhtiyari kita tidak bahas. Kenapa? Hukumnya nanti wakaf ikhtiyari, wakaf yang terputus nafas kita ataupun ada tak tersedak, kita tinggal mengambil kalimat yang itu utuh kita ulang. Nah, itu saja. Kalimat itu yang utuh ataupun nengok kalimat yang sempurna, ulang balik tak salah. Kalimat wakaf ikhtibar, wakaf ujian oleh syekh ataupun guru, itu terserah kita tak bahas ini, ya kan? Yang kita bahas sekarang wakaf ikhtiyar, wakaf pilihan sendiri. Wakaf ikhtiyar ini ada 4. 3 boleh, 1 enggak. 3 boleh, 1 enggak. Ikhtiyar dibagi 3, 1 enggak. Oke ya? Wakaf ikhtiyar habis balik sini. Wakaf insyaallah ini jadi mukri semua. Allah maafkan bina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma syahidna wa ballagna. Dah. Wakaf ikhtiyar terbagi 3 yang boleh ini, ada yang disebut tam sempurna, ada yang disebut kafi, ada yang disebut dengan hasan. Tam, kafi, hasan. Oke. Tam, kafi, hasan. Tam apabila bainahu wa bainama ba'dahu la yata'allaqu ma'nan wa lafdhan. Apabila di depannya ada yang tidak bermasalah dengan di depannya. Ketika dia berhenti, dia tidak bermasalah di depannya ini dengan kalimat di depannya ini secara bahasa dan secara makna ataupun cerita alurnya. Dia tidak ada urusan. Dia sempurna. Dan itu biasanya ditandai dengan mim di dalam Al-Quran. Mim. Lazim dia biasanya tampuk pada yang lazim mesti berhenti. Nah, kalau enggak berhenti itu rusak mana? Lazim juga. Artinya dia masuk tetap juga. Mim juga. Dan itu biasanya di ujung surat tutam. Itu juga biasanya terpisah antara kisah satu kisah dan kisah yang lain. Misalkan kadzabat Samud, itu sudah selesai cerita kadzabat Samud dengan cerita misalkan ini, wa innaka laqad qur'anan lan hakimin alim idh qala Musa.
min hakimin alim wa innaka la tulqal Qur'ana min hakimin alim. Selesai pembahasannya kan? Sungguh kamu itu mendapatkan Al-Qur'an ini dari hakimin alim. Talaki langsung pada Allah, ya kan? Itu cerita baru. Qala Musa, hakimin alim itu tamam, sempurna. Kenapa? Karena hakimin alim tidak ada sangkut pautnya dengan cerita baru. Itu biasanya ditandai dengan habisnya cerita dan berpindah ke cerita baru, ataupun ditandai dengan nida panggilan, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina, ya ayyuhan nas. Itu biasanya dipanggil dengan nida. Itu pembahasannya nanti siapa yang menentukan ahlul lugah. Ini masih bersangkut ini. Nah, penentuan itu ikhtilaf ahlul lugah nanti, perbedaan. Disitulah ada perbedaan mushaf, yang satu menulis nanti mim, yang satu mushaf lagi menulis qaf. Kenapa? Karena ulama itu ada Basra, ada nanti Kufah. Nanti dia lihat ini waw di sini, ini waw istinaf, waw permulaan baru. Ulama lain mengatakan tidak, waw ini masih bersangkut dengan hubungan ayat sebelumnya. Jadi di sini ditaruh qif aula. Tidak tam, ditaruh kafi. Intinya kafi dengan tam itu sama-sama boleh lanjut setelahnya hukumnya. Sama kayak orang bilang ini sunnah muakkad, enggak ini sunnah saja. Intinya sama boleh dikerjakan. Paham? Oke. Setelah itu kita masuk ke kafi. Waqaf kafi. Waqaf kafi adalah waqaf yang dia kalimat itu dengan kalimat sesudahnya tidak bergantung kepada bahasa, tapi masih bergantung pada makna. Itu disebut waqaf kafi. Masih bergantung pada makna. Contohnya, misalkan cerita Nabi Nuh alaihissalam, ataupun cerita Nabi Yunus, falamma balagha, atau Nabi Musa, falamma balagha sa'yahu. Itu masih ceritanya masih terus bersambung, tapi secara bahasa mubtada khabarnya sudah selesai, tapi pembahasannya masih bersangkut dengan ayat yang setelahnya nanti. Disebutkan kafi. Di dalam Al-Quran, waqaf kafi itu 3 tandanya. Kalau dia bergantung erat sekali dengan makna yang setelahnya, dituliskan dengan si aula. Si aula. So la. Kalau dia enggak bergantung erat sekali, dituliskan dengan qi aula, berhenti lebih baik. Tapi kalau maknanya itu biasa-biasa saja, disebut jim. Dan semuanya ini qi aula tandanya, qala dalam Quran kan, jim tandanya, sin aula tandanya, itu semuanya masuk ke dalam waqaf kafi. Di situ juga berbeda para ulama di sini. Ada ulama mengatakan ini maknanya masih dekat sekali, saya buat qif aula. Ada ulama lain yang mengatakan, lah ini saja maknanya buat jim. Ini maknanya nampaknya ini udah lebih baik lanjut aula buat sin aula. Tapi intinya ketiga-tiga itu hukumnya boleh berhenti di situ dan boleh melanjutkan kalimat sesudahnya. Tidak perlu diulang. Oke. Masuk ke terakhir, ada yang disebut waqaf hasan. Waqaf hasan, waqaf yang kita berhenti di kalimat Quran, kalimat itu dan kalimat setelahnya masih bersangkut paut antara bahasa dan makna.
antara bahasa dan makna, tapi tidak merusak makna itu. Tidak merusak. Contoh, Bismillah. Kan tidak merusak kan? Kalau merusaknya kan? Merusak kan? Bismillah. Tidak rusak kan? Bismillah. Jelas sudah tahu kita maknanya Bismillah siapa ini? Nama siapa? Allah kan? Sudah tahu kita. Bismillah itu wakafnya hasan. Wakaf hasan itu hukumnya kita boleh berhenti, tapi kita tidak boleh melanjutkan ke kalimat yang setelahnya, kecuali dia rasul ayat. Kecuali dia rasul ayat. Mana rasul ayat itu? La'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. La'allakum tatafakkarun. Itu apa itu? Hasan. Fid dunya wal akhirah di atas pojok. Juz 2. Lembar berapa ya? Lembar 7. Fid dunya wal akhirah di atas. Itulah alakum tatafakkaruna fi dunya wal akhirah aslinya. Tapi karena dia rasul ayat, kita boleh berhenti di situ, boleh melanjutkan fi dunya wal akhirah. Tapi kalau dia bukan rasul ayat, enggak boleh. Mari gimana ayatnya Pak Winuli? Musaddiq, bantu saya dengan ini. Pak Winuli? Pak Winuli mau? Kalaulah itu bukan rasul ayat, qabil itu. Pokoknya kok jelek. Pokoknya celaka lagi orang yang sok. Tapi karena dia itu di situ rasul ayat, boleh berhenti di situ. Boleh berhenti dan melanjutkan dan setelahnya karena rasul ayat. Kenapa? Karena sunnahnya Nabi itu berhenti di rasul ayat. Oke. Kita terakhir waqaf qabih. Waqaf qabih. Waqaf yang jelek. Kalau wakaf hasan itu wakaf hasan jarang dibuat alamannya dalam Quran. Kenapa? Karena banyak lagi wakaf hasan itu. Karena yang dibuat Bismillah wakaf hasan, Ar-Rahman Ar-Rahim wakaf hasan ini. Ya kan? Nggak dibuat. Jadi wakaf qabih apa alamannya di dalam Al-Quran? Lam. Bukan berhenti lam itu, nggak boleh berhenti mana? La. Nah, kalau wakaf qabih ini, wakaf kita berhenti di kalimat Al-Quran, dia kalimat itu dan setelahnya masih bergantung makna dan lafaz, dan kalau berhenti merusak makna itu. Kalau berhenti merusak makna, disebutlah wakaf qabih. Wakaf qabih banyak sekali wakaf qabih dalam Al-Quran yang namanya merusak makna tidak boleh, kecuali yang wakaf qabih ini merusak makna tidak boleh, dan dia ditulis dalam Al-Quran lam. Yang ditulis itu yang merusak akidah saja. Contoh, wa ma arsalna. Wakaf kan? Itu hilang. Kenapa? Merusak. Ya, merusak ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mesti disebutkan. Oke ya? Sekian mungkin tentang pembahasan wakaf terakhir. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Yang ngotor, ngegas ataupun kesalahan dalam berbicara, saya mohon maaf. Itu mungkin ibu dari saya sendiri, dan saya nanti terus akan koreksi diri. Mohon doanya juga. Yang benar datangnya dari Allah. Allahumma ballaghtu, Allahumma fashhad. Allah, saya sudah sampaikan apa yang saya tahu. Ya Allah, saksikan. Mudah-mudahan tujuan kita semua karena Allah. Kita berkumpul di sini karena Allah, kita berpisah karena Allah, dan kita nanti akan disatukan juga karena Allah. Terserah Allah disatukan di mana. Tapi kita nggak sanggup untuk datang, mudah-mudahan juga di sana. Ya.
Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.